Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, ketika kamu difitnah dan kamu mempunyai keberanian juga kekuatan untuk melawan, lawanlah siapapun yang memfitnahmu. Tetapi jika kamu berada dalam posisi yang lemah, kamu tidak ada yang membela, tidak ada yang peduli membantumu, yang bisa kamu lakukan adalah sabar dan menerima. Meskipun itu sangat sulit, itu menyakitkan hatimu dan berat kamu lewati. Tetapi itulah yang justru memunculkan karma buruk bagi orang-orang yang pernah memfitnahmu. Seperti ajaran Jawa ketika dijahati orang lain yang memegang prinsip ngalah ngaleh ngamuk. Pertama kamu itu mengalah ketika difitnah dan dijahati, lalu kamu pindah atau menjauhi orang yang menjahatimu. Tetapi ketika kamu masih saja difitnah dan dijahati, barulah kamu ngamuk atau marah. Meskipun bukan kamu sendiri yang meluapkan kemarahan, alam semestalah yang akan mewujudkan kemarahanmu, ngalahmu sehingga memunculkan 7 karma ini. Yang pertama, kapecute rogone, tercambuknya tubuh atau fisiknya orang yang memfitnahmu, sehingga dia mengalami penderitaan dan lemah secara fisik. Contohnya, ketika kamu nyata sudah melakukan pekerjaan secara fisik, tetapi seseorang itu rela memfitnahmu, kamu difitnah, dituduh tidak melakukan apa-apa, maka dia akan kesulitan melakukan sesuatu dengan fisiknya. Mulai dari dia itu menjadi kehilangan pekerjaannya, lalu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan meskipun mencari kesana kemari. Bahkan bisa berujung fisiknya itu terserang penyakit, bahkan menjadi lumpuh, yang itu menjadi penyebab yang mengakibatkan dia tidak bisa bekerja, bahkan beraktivitas secara normal. Yang kedua, cilokone laku, melakukan perbuatan yang mencelakakan dirinya sendiri atau perbuatan yang merusak dan merugikan dirinya sendiri. Bahkan bisa membawa petaka dan celaka bagi orang lain. Jika dia memfitnahmu dalam urusan harta benda, misalkan dia menuduhmu mendapatkan harta benda dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat, seperti dia menuduhmu menggunakan pesugihan untuk mendapatkan harta benda, menuduhmu menipu orang lain atau korupsi dan lain-lain, padahal itu semua tidak benar adanya. Maka yang terjadi, dia akan mendapat petaka melalui harta bendanya. Yang ketiga, diadoi konco. Coba kamu ingat-ingat, orang yang memfitnahmu, dia akan semakin dijauhi teman-temannya, dijauhi sahabatnya, dijauhi orang-orang yang dulu dekat dengannya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu itu mendukungnya, yang dulu juga membelanya karena mereka belum tahu sifat aslinya, dan mereka juga belum terkena imbas dari sifat jahatnya. Itu bisa dibuktikan mulai dari golongan orang yang kecil sampai para pemimpin yang mempunyai jabatan besar sekalipun. Kalau seseorang suka main fitnah demi merendahkan dan mengalahkan orang lain, pasti dia akan ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Lalu yang keempat, kaseksone ati. Hatinya menjadi tersiksa karena semakin bertambah banyaknya penyakit-penyakit yang menyerang hatinya. Maka orang yang memfitnahmu bukanlah semakin baik perilakunya, karena di dalam hatinya itu semakin muncul penyakit-penyakit hati yang buruk, seperti
dia semakin suka berprasangka buruk, berpersepsi yang buruk kepada orang lain, menjadi suka iri, menjadi pembenci, menjadi pribadi yang pendendam. Juga dia menjadi orang yang sombong, yang suka mengadu domba dan lain-lain, yang itu membuat hatinya menjadi tersiksa sendiri. Lalu yang kelima, gudak salah. Dia akan mengejar sesuatu yang keliru. Ini bisa dibuktikan karena sehingga orang yang memfitnahmu itu yang dialami adalah apa yang ditujunya, apa yang dikejarnya itu akan menjadi sebuah kesalahan. Dia selalu salah langkah, dia salah mengambil keputusan, salah dalam mencari solusi masalahnya. Dia juga salah memilih orang, padahal orang yang dipilihnya itu baginya dianggap adalah orang yang tepat yang bisa menguntungkannya. Lalu mengapa demikian? Karena karma orang yang memfitnah adalah dia itu akan dijauhkan dari kebenaran. Dia tidak bisa lagi melihat kebenaran, sehingga dia selalu melakukan kesalahan yang akan selalu merugikan dirinya. Yang keenam, ilange akal. Dia kehilangan akal pikirnya, sehingga tidak bisa berpikir menggunakan logika akal sehatnya. Lalu membuat dia itu sering berbuat kebodohan. Dia akan berperilaku seperti orang gila, bahkan bisa benar-benar membuat dia itu menjadi gila benaran, yang membuat dia itu seenaknya sendiri berbuat tanpa rasa malu. Dia berbicara ke sana kemari semaunya sendiri tanpa ada bukti. Tetapi tidak ada lagi orang yang mau percaya dengan apa yang dia katakan, sehingga akhirnya dia akan menjadi orang yang frustasi, lalu kehilangan kepercayaan dirinya. Ini adalah karma nyata yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang sudah memfitnahmu. Lalu yang ketujuh, kebae sengsara. Hidupnya menjadi berujung mengalami penuh siksaan dan penderitaan. Meskipun kamu melihatnya itu seakan masih hidup enak, tetapi hakikatnya apa yang dia dengar, setiap apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan, itu semua menjadikan dia merasa tersiksa dan menderita. Dia bisa saja pura-pura baik-baik saja menghadapi kenyataan itu, tetapi sejatinya batinnya sangat menderita dan sangat tersiksa. Ketika kamu mengalami difitnah orang tersebut, meskipun kamu lihat baik-baik saja, kamu pasti bisa melihat secara batin apa yang sejatinya dia rasakan. Dan ini adalah puncak yang akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang memfitnahmu. Keadilan itu adalah yang diberikan semesta buah dari ngalahmu. Benerono ora mergo seneng, salahono ora mergo serik. Benarkanlah sesuatu bukan karena kamu suka, salahkanlah sesuatu tetapi bukan karena kamu membencinya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.